tadi sempat ada diksi begini, bahwa Tritunggal itu kegelapan. Nah, ini menarik, ini diksinya menarik. Saya pengen bilang begini, diksi ini malah kemudian ya mau mengubur pemikir-pemikir Oneness, Unitarian dan juga Yesus only. Sudah ada Tritunggal, tiba-tiba mereka muncul dan makin menyesatkan. Menyesatkannya apa? Salah satu klaimnya adalah Yesus dan Bapa itu sama. Itu benar-benar menyesatkan. Nah, kenapa? Karena kalau kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 10 yang Bang Malikil mengklaim bahwa Yesus adalah Bapa, ternyata memang tidak, Dor. Karena apa? Di situ Yesus sedang, sekali lagi, posisi Yesus itu sebagai apa, Bang Malikil? Coba Bang Malikil jawab. Sebagai manusia, bukan sebagai Bapa. Nanti saya bantu jelaskan dengan ayat Alkitab yang lain karena dijelaskan. Ayat Gitu. 18. Ayat 18 ini ya. Ayat 18. PUGT 10 Pornean ya pan kamar Beda, tama. jauhilah persinahan. Iya. Jauhilah persinahan. Iya. Hoean Terus poinise yang mana saja antropos melakukan seorang di luar tubuh adalah orang yang bersinah terhadap sendiri. 2 Korintus 6. Terus mana tuh? Mana yang tadi? Gut yang salah 2 Korintus 6. Tadi dengar 1 Korintus 6 tadi ya. 2 Korintus 6 ayat 18. Ya, 2 Korintus 6 ayat 18. Maafkan daku, Pak Guru. Siap. Gara-gara pemahaman Pak ateis seperti begini, kita di Indonesia jadi minoritas. Makanya harus diluruskan. Enggak, pemahaman yang bikin kita enggak jalan. Udah jelas-jelas Tritunggal, tiba-tiba kalian muncul on Jesus only, Oneness, Unitarian. Apa? Saya nggak pernah baca jadinya buku itu. berbeda. Gara-gara Saya nggak pernah baca buku itu. Udah. Yang teratur. Nggak pernah saya baca buku itu. Yang teratur. Oke, saya baca ya. Tadi pun saya udah salah membacanya, Anda translate lagi. Jadi sama-sama, jadi salah jadinya dua-duanya. Ya. Kai esomai himen eis patera kai Umin Pak, Umin bukan iya, Umin. Iyalah. Umin. Iya. Bukan Umin Pak. Iya. Umin. Is. Ya, terus lanjut. Emis ya, oke. SST Is parate. moy. Ya, terus eis hoyos kai tegat teras. Ya, legai karyos pantokrator. Oke. Anda mau ngomong apa tentang ini? Ya, silakan Bang Malikil jelaskan. Tadi kan saya udah bilang, dia bilang Yesus adalah Bapa. Itu ayat itu tidak bicara bahwa Yesus adalah Bapa, tetapi Yesus akan menjadi. Iya, akan menjadi Bapa buat orang-orang yang menang kan. Jadi buat bukan ateis yang tidak mau menang kan tetap hamba. Jadi bukan Bapa. Logikanya begitu. Di mana itu? Sebentar. Gak usah bawa ke sana. Bukan, itu fakta. Makanya saya itu tidak mau eksegesis mandiri, tafsir mandiri. Saya itu berbasis tekstual. Gini, nih ya. Aduh, mana tadi ini? Nih. Jadi om bukan ateis kan memilih Yesus bukan Bapa. Berarti om bukan ateis harus hamba. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Oke? Nah, itu sebentar om bukan ateis. Iya, ayat itu, Bang. Iya, Nyambung. sebentar, bukan enggak nyambung. Nah, ini jawabannya. Barang siapa sebentar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku, Yesus, akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi buat orang-orang yang menang saja, orang-orang yang benar-benar percaya Yesus, itu Yesus adalah Bapa. Tapi buat orang yang tidak menang, Yesus itu bukan Bapa. Begitu aja. Simple.
nggak nyambung. Bukan gak nyambung, Om bukan ateis, kagak ngerti. Penjelasannya nggak nyambung, Bang. Aku akan menjadi bapakmu. Yesus itu totalitas akan menjadi bapa. Om bukan ateis kalau Om bukan ateis percaya. Kata Yohanes 5 ayat 37 dan 38, jika kamu percaya, tetapi kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan mengenal dia. Nih. Yohanes 5 ayat 35. Iya, itu Iya sebentar. saya tanya. Nih, Ayat nih. itu bicara tentang apa, Bang? Aduh. Ayat itu bicara tentang apa, Bang? Yesus itu berbicara tentang Bapa, dia Bapa bagi orang-orang yang menang. Oke? Orang-orang yang bentar dulu. Itu malah Bentar dulu, jangan dipotong gini. Ya. Ayat 38 dan 37 dan 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah. Jadi Om bukan ateis masuk di dalam kategori kamu ini. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Aduh, gimana sih Om bukan ateis? Nanti Om bukan ateis bantah. Saya diam kalau saya selesai bicara, boleh? Lanjut. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suara, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamunya ini, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Jadi dia yang diutusnya itu bertindak sebagai bapa bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mau merdeka. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dia bukan bapa. Simple itu. Makanya Yesus berkata, barang siapa menang akan menjadi anakku. Orang yang kalah tentu bukan menjadi anaknya. Udah, oke. Logikanya begitu. Nah, siap. Harus saya jelasin ke Abang. Abang salah memahami 2 Korintus 6 ayat 18 itu. Abang salah memahami ayat itu. Ayat itu. Silakan Ayat jelaskan. itu malah memperkuat. Ayat itu malah memperkuat posisi antara Bapa dan Yesus itu berbeda. Tidak sama. Itu abangku. Karena posisi di situ, Paulus sedang mengingatkan kepada orang-orang, kepada orang-orang Korintus atau jemaat Korintus, supaya apa? Kalau cari pasangan, jangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman itu. Itu. Jadi kalau kemudian kamu menerima yang namanya Yesus, maka kamu akan menerima yang keselamatan juga yang diberikan oleh Bapa. Maka dia disebut sebagai utusan, ayat-ayat yang Bapak Bang Maliki sampaikan tadi. Jadi ayat itu malah mempertegas posisi Tritunggal. Malah ayat itu membedakan antara yang namanya Yesus dan juga Bapa. Tidak sama. Karena di situ Yesus menyebut yang namanya Roh itu Bapa. Dia memposisikan dirinya sebagai yang namanya anak. Apa coba? Kok tiba-tiba disamakan antara anak dan Bapa? Oke, udah. Di situ posisinya jelas tuh. Yesus memposisikan itu jelas banget tuh. Malah ini kalau kita gali Alkitab, makanya babangku, galilah Alkitab, jangan mandiri, Bang. Baca juga tafsiran-tafsiran. Kalau enggak abang nanti salah menafsirkan. Jadinya gitu. Yesus only, Bapa dan Yesus sama. Kan sesat itu. Oke, sudah. Ya, gantian, lanjut. Oke. Jadi gini ya. Di sini jelas ya. Dan akunya Yesus akan menjadi Bapamu. Yesus akan menjadi benar-benar Bapa bagi orang-orang yang menang. Bukan tentang pernikahan. Jadi buat orang yang tidak menang atau orang yang dibuang ke neraka, Yesus itu bukan bapaknya. Atau dengan kata lain, orang yang menolak Yesus itu Bapa dibuang ke neraka. Kan sudah jelas ayatnya. Sebentar dulu. Sebentar. Jadi, dan aku menjadi Bapamu, bukan ada fase Yesus itu off jadi Bapa. Bukan begitu. Penjelasan aku menjadi Bapamu dan aku menjadi Bapamu itu menegaskan kepada anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan yang menang. Orang-orang yang taat, percaya Yesus itu Bapa sampai akhir hidupnya. Orang yang menolak Yesus itu Bapa, jelas Yesus itu bukan Bapaknya. Begitu logikanya. Kan dijawab di Wahyu sebentar.
Nah, Wahyu tuh udah kita bahas dulu yang tadi. Sebentar Nggak usah ke dulu. Wahyu, beda. Jangan main copot-copot aja tuh jadi cocok logi lu yang abang Bukan copot-copot, bukan cocok logi. Sebentar dulu, jangan dipotong. Nah, oke ya. Nah, di sini dalam Wahyu kita buka lagi, mana Wahyu tadi? Udah. Barang siapa menang, Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya jelas kita orang yang menang, Yesus itu adalah Bapa kita. Dan kita akan menjadi anaknya. Ini ayat yang berkaitan. Jadi Yesus itu Bapa bagi orang-orang yang menang. Yesus bukan Bapa bagi orang-orang yang celaka. Simpelnya begitu. Nah, Om bukan ateis itu menyangkal Yesus itu Bapa, itulah masuk kategori orang yang celaka. Karena anak, ini Yohanes nih, saya buka lagi ya. Nih. panjang sekali, belum selesai satu udah ke satu. Bu. Korintus belum selesai udah Ini ke Wahyu. ini namanya Sekarang balik komprehensif lagi. loh. Ini namanya Saya tahu komprehensif. Tapi tenang dulu satu-satu kita bentar, Om bukan ateis. Gini, Om bukan ateis. Pemilik surga Yesus, ya. Sebentar dulu. Yesus berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Itu keras loh perkataannya. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi Om bukan ateis di sini kan menolak Yesus Bapa. Jadi posisi Om bukan ateis itu di luar rumah. Hanya orang yang menganggap Yesus itu Bapa dan dia adalah anaknya, barulah masuk di dalam rumah. Kalau Om bukan ateis menolak Yesus Bapa, ya jelas hamba, tempatnya di luar. Begitu logikanya, simpel. Silakan. Oke, yang pertama, tidak pernah ada diksi saya mengatakan saya menolak Bapa atau tidak kemudian mengakui yang namanya Bapa. Yang saya tolak itu adalah ketika Pak Bang Malikin mengatakan Yesus dan Bapa itu sama. Itu klaim yang kurang tepat, bukan tepat lagi, sesat itu. Nah, saya kembali ke tadi 2 Korintus 6 ayat 18. Ya, kita lihat ayatnya. Ayat itu tadi Abang Malikin bukan itu bicara tentang, kalau Bang Malikin, makanya saya bilang abangku yang kusayangi kucintai ini, baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat gitu ya. Coba lihat secara keseluruhan. Ayat 1:14 itu jelas tuh. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Itu jelas tuh. Kemudian dipertegas, itu posisi Yesus ngomong seperti itu ya. Paulus mencatat itu. Paulus mencatat itu memposisikan Yesus. Kitab apa bukan ateis? Kitab apa 2 Korintus 6? 2 Korintus yang tadi 6 ayat 18. Iya. Makanya saya bilang bahas ayat itu satu-satu tuh. Jangan langsung lompat ke Wahyu, lompat akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Ini saya bacakan ini. Dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Nah, tadi kan di awal sudah saya bilang, ayat itu tidak sedang bicara bahwa aku adalah Bapa. Kan enggak. Kan Bang Malikin mau membuktikan bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Sedangkan dengan ayat itu jelas tuh tidak mengatakan Yesus adalah Bapa, tetapi Yesus akan menjadi Bapa. Buat siapa? Buat orang-orang yang percaya kepada Dia, buat orang-orang yang yang kemudian pasangannya itu seimbang dalam hal apa? Satu iman. Malah di sini dipertegas loh ini. Itu posisi Yesus sebagai anak, bukan sebagai Bapa. Jadi apa? Yesus dan Bapa itu tidak sama. Tapi nah ini klaimnya Bang Malikil ini kurang tepat ini karena apa? Tidak ada penjelasan tentang misalnya hubungan antara yang namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Ketika Bang Malikil mengatakan Bapa itu roh, sekali lagi Bang, itu berimplikasi kepada kita jadi ateis semua. Kita mengubur Yesus. Karena Yesus itu bukan roh itu sendiri. Yang namanya roh itu ya tidak bisa berak, tidak bisa makan dan seterusnya. Tidak bisa digebukin yang namanya Bapa yang adalah roh itu. Dan ayat-ayat yang Abang bawa itu malah mempertegas posisi bahwa Yesus itu adalah anak itu. Dan dia belum menjadi Bapa. Dan itu dia aja belum dulu menjadi deh. Tuhan. Coba bawa ayat lagi deh. Nggak ada mengatakan bawa dan lagi Yesus ayat. itu belum menjadi Tuhan. Halo?
Bro, bukan Yesus menjadi Tuhan. Yesus belum di situ menjadi kan jelas. Bapa. Aku akan menjadi Bapamu. Itu kan pribadi pertama tuh Bapa itu. Iya kan? Ini Ya. dikenakan kepada siapa? Orang-orang yang belum mengenal Yesus, atau orang-orang yang salah paham terhadap Yesus seperti yang dilakukan oleh Bang Malikil dan teman-teman yang lain itu. Wanes Oke, Unitarian dan gantian. Oke. Saya minta Anda jangan melebelisasi, jangan melebelisasi kami yang ada di room ini. Halo, sebentar. Anda jangan melebelisasi Wanes Tritunggal, Wanes yang ada di sini ya. Kami nggak Oke. suka. Ya, oke, lanjut. Kita bukan wanes, bukan ateis. Bukan bukan saya ateis. bukan saya. Bapak-bapak gereja sudah mengatakan itu bidat, udah Yang Anda bilang diekskomunikasi, udah bapak-bapak dianatema, gereja Pak. mana? Sejauh mana? Sebanyak mana Anda mengetahui bapak-bapak gereja? Om bukan ateis gini. Kalau kita, Ya, Om lanjut, bukan lanjut, ateis. lanjut. Bentar, Om bukan ateis, diam dulu lah. Ya, kalau kita, Gantian, Mau gantian. ayat yang mana lagi, Bang? Mau Iya. bawa ayat yang mana lagi, abangku? Selamat datang, abangku. Ayat lo yang mana biar kita bahas. Jadi ayat yang tadi jelas ya, Bang. Iya, Yesus sebentar. Kristus. Aduh. Oke, Iya, haleluya. akunya ini siapa? Akunya siapa? Kau jelasin lah, abangku jelasin. Bukan, Posisi saya abangku. kan jelaskan. Saya tadi jelaskan akunya ini Yesus, tapi kamu membantah. Akunya siapa menurut kamu? Yesus. Bukan, kan saya tidak bantah. Saya malah Gini, oke, saya hanya konfirmasi itu. Jadi tadi menjelaskan Yesus akan menjadi Bapa buat orang-orang percaya. Itu bukan ateis yang bicara, tapi Roh Kudus yang menuntun itu. Yesus memang menjadi Bapa buat orang-orang yang merdeka, orang-orang percaya. Sebentar dulu. katanya Roh. Kok lari ke Roh Kudus lagi? Ya, tadi katanya Roh Kudus yang menuntun. Tadi katanya Roh Kudus gak ada. Di dalam Roh ada Roh. Masa di dalam Roh ada Roh? Ya udah lanjut. Nah, ini narasinya. Bentar, saya mau bertanya sama dia. Bentar, Rasul. Dia berkata, masa di dalam Roh ada Roh? Sedangkan dia narasinya di awal Roh di dalam Roh. Aduh, memang. Itu kan perkataan abang tadi di awal. Itu narasi Anda tadi, Roh di dalam. Kok saya sih? Iya. Gini, dan aku akan menjadi bapamu. Bukan berarti Yesus ini pernah pensiun atau pernah off jadi bapak. Bukan. Ini penegasan buat orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang. Jadi buat orang-orang yang menang adalah mereka yang percaya Yesus itu Bapa dan melakukan apa yang Yesus katakan. Buat orang-orang yang celaka menolak Yesus itu Bapa. Ini ayat ini. Jadi orang-orang yang menang, kriteria orang-orang yang menang adalah percaya Yesus itu adalah Bapa dan melakukan apa yang Yesus katakan. Buat orang-orang yang celaka, kriterianya menolak Yesus itu Bapa. Simple. Lalu bawa ke dalam narasi tentang janganlah pasangan. Jadi firman Tuhan itu berlaku dalam kondisi situasi apapun. Jadi contoh, kita tetap bersahabat. Tetapi doktrin Tritunggalmu itu tidak akan bisa bersama-sama dengan kita. Tidak mungkin gelap itu bisa bersatu dengan cahaya terang. Tritunggal itu kegelapan, tidak akan mungkin bersatu dengan Alkitab. Adalah terang. Itu maksudnya. Jadi memahami firman Tuhan jangan dikerdilkan. Firman Tuhan bisa bermakna secara lahiriah, bisa bermakna secara rohania. Begitu. Contoh tentang sunat. Sunat dipahami secara lahiriah, sunat identitas. Sunat bisa dipahami secara rohania, menyunatkan pikiran-pikiran kotor. Disunatkan, ditanggalkan pikiran kotor. Jadi firman Tuhan jangan dikerdilkan, jangan disempitkan. Atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan kebentar? Atau bagaimana keterang bisa bersatu dengan gelap? Ya memang Alkitab tidak akan mungkin bersatu dengan tritung, doktrin-doktrin yang di luar Alkitab. Gak akan mungkin bersatu, itu maksudnya. Jadi orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang menganggap Yesus Bapa. Orang-orang yang menang adalah orang yang menganggap Yesus Bapa. Orang-orang yang celaka menolak Yesus itu Bapa. Kita berbicara Alkitab, ini komprehensif. Nih, oke.
Hamba, saya ulangi ya, Yohanes 8 ayat 35. Hamba, Gak usah kita selesaikan dulu ayat sana baru nanti masuk ke Yohanes. Gak usah ke situ dulu. Tunggu, saya mau bertanya dulu. Bentar dulu. 2 Korintus. Karena Sebentar abang dulu. udah masuk Sabar dan Rasul. Sebentar dulu. Bang, Sebentar abang dulu. bisa keluar lagi. Oh, bukan ateis. Abang udah masuk Aduh. pakai ayat itu abang nggak bisa keluar lagi. Abang Oh, malah bukan jadinya ateis. Sebentar dulu lah. Anak abang itu, udah lain. aduh, anak itu tinggal di dalam rumah. Yesus itu yang empunya. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus yang empunya. Jadi harus posisi anak. Nah, kalau Yesus bukan Bapa, maka jatuhnya orang itu menganggap dirinya adalah hamba. Maka Yesus bukan bapaknya. Kalau om bukan ateis percaya Yesus itu Bapa, om bukan ateis jadi anak. Barang siapa menang akan menjadi anakku, kata Yesus. Otomatis Yesus itu Bapa. Nah, ketika Yesus menganggap orang yang menang sebagai anaknya, tidak mungkin kita membalas atau mengimaninya. Yesus itu adalah paman. Yesus menganggap kita anak bagi kita yang menang. Tapi buat orang yang celaka, tentu dia bukan bapa, paman, saudara atau sepupu. Itulah yang dimaksud ayat Alkitab, sangat jelas. Jadi hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Hamba itu di luar. Yang di dalam itu anak. Makanya orang-orang menang itu disebut anak. Aku akan menjadi bapakmu. Gitu kawan. Simple. Lanjut. Udah. Oke. Saya tadi lihat waktu Bang Malikil ngomong 10 menit. Saya mau ngomong 10 menit. Ya, jadi lihat jamnya ya. Oke, saya kembali. Pakai data. Iya, siap abangku. Itu bukan data. Abang bicara data, kita nguji argumentasi aja masing-masing abangku ya. Iya, Nah, argumentasi tidak boleh menggugurkan ayat Alkitab. Makanya percayakan Alkitab sebagai sumber pengetahuan. Aduh. Iya, Pak Guru Malikil. Dan setelah ini izinkan Bro Billy ya, Rasul. Oh ya ya. siap. Iya. Nanti setelah ini Rasul. Bro Billy diam aja dah, dia nyimak aja Pak. Ini urusan saya dengan Pak Malikil, biar selesai dulu. Kita ketawa-ketawa ya teman-teman ya. Kita gas karena nanti Rasul, langsung gas itu. ya saya sedang belajar firman Tuhan, jadi saya muncul untuk belajar. Semoga Oke. segera dibaptis. Jadi begini. Ya. Kalau ya mungkin karena saya murid yang mau belajar, bisa saja guru bisa jadi murid kan bisa juga. Oke. Saya lanjut tadi ayat yang 2 Korintus. Oke, tadi sempat ada diksi begini. Bahwa Tritunggal itu kegelapan. Nah, ini menarik. Ini diksinya menarik. Saya pengen bilang begini. Diksi ini malah kemudian ya mau mengubur pemikir-pemikir Oneness, Unitarian dan juga Yesus only. Sudah ada Tritunggal, tiba-tiba mereka muncul dan makin menyesatkan. Menyesatkannya apa? Salah satu klaimnya adalah Yesus dan Bapa itu sama. Itu benar-benar menyesatkan. Nah, kenapa? Karena kalau kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 10 yang Bang Malikil mengklaim bahwa Yesus adalah Bapa, ternyata memang tidak, Dor. Karena apa? Di situ Yesus sedang, sekali lagi, posisi Yesus itu sebagai apa Bang Malikil? Coba Bang Malikil jawab. Sebagai manusia, bukan sebagai Bapa. Itu Yesus di situ posisinya sebagai manusia. Tadi dia kan lompat-lompat ayat. Saya juga mau lompat-lompat. Baca ayatnya, bukan ateis. Ayatnya di mana itu? Filipi. Nih, posisi Yesus sebagai manusia itu ketika disalibkan pun, ketika dia mati pun, itu sebagai manusia, sebagai pribadi yang kedua itu, bukan sebagai Bapa yang adalah roh itu. Dor, Yesus dan Bapa itu nggak sama. Oke, saya kembali ke yang tadi. Nandar, bukan ateis ini. Itu si Nandar itu, Kan, Dor. Pak, kalau Nadar kan pakai Dor selamat datang di kebenaran. Kalau kan saya kan Dor doang, Bang. Pak Pendeta, kan nggak saya pakai selamat datang di kebenaran. Oke, lanjut. Kok jadi bercanda malah ya. Jadi Bang, nih kalau tanya Bang Malikil aja nih. Ini ketika ayat ini muncul, itu posisi Yesus sebagai Bapa atau sebagai... Dibaca ayatnya. Ini Bang, yang tadi 2 Korintus 6 ayat 18 itu, dan aku akan menjadi Bapa. Iya kan? Itu posisi Yesus sebagai anak
Sebagai manusia atau sebagai Bapa? Yesus dalam konteks fisik manusia atau sebagai roh? Selamat datang di kebenaran. Ya, Nggak pakai dor nih. Buat kita udah fix Yesus itu Bapak itu, apapun yang Anda bilang. Oke, Billy, silakan. Itu yang saya bantah. Itu yang saya bantah. Ya, Teman-teman nggak bisa mempertanggungjawabkan bahwa Yesus dan Bapa itu satu gitu. Oke, gantian lah, gantian. Baru 1 menit, Bang. Pak Pendeta, saya baru 1 menit. Jangan terguncang dong. Baru 1 menit. Saya belum ke ayat yang lain. Kok terguncang? Aduh, santai. Amang Pendeta. Ya. Oke. Jadi apa? Dalam kemanusiaannya, ya, dalam kemanusiaannya itu jelas tuh. Mari kita buka. Dalam kemanusiaannya sampai mati. Yang mati di atas kayu salib itu menurut Pak Pendeta Bapak atau Yesus yang manusia? Pak Pendeta. Di dalam diri PSB. Yesus itu Bapak itu berdiam tidak pernah terpisahkan. Yang mati itu adalah tubuh fisiknya Bapak itu yang menjadi manusia itu. Roh itu tidak pernah bisa mati dan roh itu tidak bisa tersalib. Itu tegas itu. Begitu sahabat. Oke, dari PSBN maka mari kita tambahkan ayat ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia dan Bapa, jangan sampai manusia doang nih. Lalu ingat, dia sedang berkenosis di situ, berkenosis. Jangan Anda lari. Ya, oke, lanjut. Pak Pendeta. Ya. Jadi Pak Pendeta gimana? Dalam keadaan sebagai manusia atau mana ada kata Bapaknya di situ? Nggak ada, Pak. Ini kita harus jujur. Katanya back to the Bible, sola scriptura. Ini saya mau otomatis Udah, kemana-mana. gantian dah. Ya, Ini belum sampai 10 menit loh, baru 3 menit Pak. Saya lihat jam soalnya. Udah gantian lah. Saya host di sini. Udah gantian. Nanti gantian Billy dulu. Nanti Anda ini kembangkan lagi. Silakan. Ya, Rasul. saya udah disuruh. Ya udahlah. Ya, target kita typing juga Rasul. Jadi bukan hanya yang ada di room ya. Kita mencerdaskan yang ada di typingnya. Di mute, buka mic-nya Rasul. Tes 1 2 tes. Oke. Ya, jelas Rasul. Keberadaan Allah kita itu adalah ruh. Oke, tegas dan gamblang. Pertanyaannya, keberadaan Bapa seperti apa? Jawab gamblang. Pertanyaanmu salah, itu jawaban saya. Loh, Gini, kok salah? Rasul gini. Ini tadi kami udah bahas di awal, Bang. Abang Gini. karena masuk pertanyaan. Gini, Udah gini, selesai gini. ini kami. Itu Rasul, Om bukan ateis nggak bisa jawab. Gini, Abang baru mau datang. Gini, Bapa itu sebutan bagi roh. Ketika roh itu adalah sumber segala sesuatu, itu Bapa. Jadi Bapa bukan keberadaan, tapi sebutan bagi roh itu. Nah, lanjut. Iya, kalau kita yang paham, tapi si bukan ateis ini nggak paham. Mungkin dia saja menganggap bahwa Bapak ini adalah sebuah sosok. Biarkan guru Bang, balikin jangan dia bilang dulu. saya nggak paham. Nanti Iya. saya jadikan abang ateis, Bang. Jangan bilang saya nggak paham. Nanti saya jadikan Nah, abang jawab. ateis. Bapak ini keberadaannya seperti apa? Apa keberadaannya? Jawab gamblang. Jawablah. Bang, Bapak Bukan itu, ateis. Bapak itu siapa? Ya, Bapak nah, itu siapa? Bapak itu gelar Ya. bagi sang roh. Aduh. Ya udah, terus Kamu terima Bapak itu Apa- gelar. Bapak itu gelar bagi roh. Bapak itu gelar bagi roh. Terima Karena ateis enggak terima ateis? Gelar Bapak- bagi roh. Bapak Terima artinya tidak? sumber. Itu. Bapak ini adalah gelar atau sumber? Iya, gelar. Terima enggak ateis? Ya, ya, kau jelasin aja apa yang mau kau jelaskan, Bang. Saya terima dengar. tidak dulu. Argumentasinya apa terkait dengan Bapak adalah roh adalah Nah, Bapak terima apa? enggak Silakan. dulu keberadaan Bapak itu adalah gelar. Saya pengen dengar. Gini, ini roomnya bukan room tanya jawab, room diskusi debat nih. Argumentasi yang penting bukan tanya jawab. Tadi juga Anda tanya ke saya kalau begitu nggak konsisten Oke, banget. biar Rasul, Ya, biar. biarkanlah. Saya jelaskan gini. Enggak Jadi bisa gini, dia. Gini, Rasul gini. Jadi Om bukan Apa, Bang? ateis. Sebentar, Nanti Om aku Murid. jadi ateis Iya, nanti. saya singkat saja ya, saya singkat. Jadi Bapa, Allah, Tuhan, Firman atau Sang Firman itu bukan Jawab dulu, keberadaan. Bang. Pertanyaan saya tadi, Bang Mangkil. Itu di dalam 2 Korintus itu Yesus ketika Yesus berkata seperti itu dia dalam keadaan sebagai manusia atau sebagai Bapa itu. Aku akan menjadi Bapamu. Bapa itu bukan keberadaan. Ya.
Iya, pertanyaan saya begini. Itu ketika Yesus ngomong begitu, dia sebagai manusia atau sebagai Bapa? Dia kan hadir dalam wujud manusia. Terus? Iya, jadi dia manusia atau Bapa? Dia manusia atau Bapa? Aduh, Yesus itu gini Om, bukan ateis ya. Yesus, saya ulang. bentar, dengar Dia saya sebagai jawab. anak atau sebagai Bapa? Udah, Aduh. saya ulang. Iya, Sebagai anak saya atau sebagai jawab. Bapa? Ini pengetahuan Apa, gratis. yuk? Kristus Yesus dalam keberadaan diri, dalam keberadaannya sebagai manusia, bisa memverifikasi. Aduh, bentar dulu. Bisa memverifikasi dirinya Bapa. Apa maksudnya? Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia adalah sumber hidup bagimu. Dia adalah sumber keselamatanmu. Sebab Bapa itu artinya sumber. Masa harus saya jelaskan sih apa arti kata Bapa? Oke, Ini udah. Kristen gimana sih? Jadi Bang Malikil udah menerima nih ya teman-teman bahwa di situ Yesus sebagai manusia anak. Gitu ya. Yesus Gini, sebagai bukan manusia. ateis. Gini. Bukan ateis ini enggak. Gini. Dengar dulu baik-baik. Jadi Jangan salah Bapak, jelasin, Bang. aduh, Jangan salah bentar. jelasin loh. Karena Sebentar abang yang dulu. tadi membawa ayat itu untuk mengatakan bukan bahwa ateis, sebentar. Bukan ateis, Anda jangan menyimpulkan. Bukan Sebentar ateis, dulu, jangan Om bukan ateis. Gini, Om bukan ateis ya. Tolong direkam perkataan saya. Iya, jangan menyimpulkan. Bapak itu bukan keberadaan, bukan. Bapak itu gelar, sebutan bagi roh. Bapak itu sebutan bagi roh. Kenapa roh itu disebut Bapak? Karena Bapak itu adalah sumber segala sesuatu. Ketika roh itu adalah sumber segala sesuatu, sebutannya Bapak. Catat. Wah, balik lagi ke awal. Bukan balik lagi, ini kagak ngerti. Sebentar dulu. Dengar dulu. Aduh, ini Abang nggak bisa gimana? jawab pertanyaan saya, Bang. Gini sebentar dulu. Jadi Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia bisa memverifikasi dirinya sebagai Bapa. Dengan cara apa dia memverifikasi dirinya sebagai Bapa? Dia dengan tubuh dan darahnya adalah sumber keselamatan, sumber hidup. Itu. Jadi Bapa itu jangan dipahami keberadaan. Bapa itu sebutan, gelar. Yesus itu sumber kehidupan. Yesus itu sumber keselamatan. Makanya dia disebut Bapa. Oleh kita, tolong buka 2 Yohanes 1 ayat 7. Aduh. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau mau bahas Yohanes nanti Bang Billy sama saya aja. Enggak. Jadikan Bang Billy ateis. Dua Yohanes Rasul, 1 ayat 7. sebentar. Saya tanya Om bukan ateis. Bapak itu keberadaan atau bukan? Bingung dia. Bapak itu bingung. roh. Itu jawaban saya. Iya, itu keberadaannya. Bapak itu roh. Iya. Bapak Iya, atau begini. Iya, Bapak itu gelar atau keberadaan. Yohanes Aduh. ini Yohanes orang 4 ayat 4 kan jelas. Saya Allah tanya, itu roh. Bapak itu gelar atau proper name? Jawab. Bapak itu gelar Gua nggak atau mau proper jawab. name? Loh, Tadi udah kenapa dibahas. nggak mau? Nggak bisa konsisten Saya dia, nggak bisa. Nggak bisa kamu ateis. Om bukan ateis. Begini Om bukan ateis. Kalau mau jadi Kristen, harus tahu dan mengerti. 6 ayat 18 itu yang bukan mengatakan ateis. bahwa Yesus dan Bapa itu sama. Mana argumentasi? Dari tadi muter Aku dan terus Bapa abang malah satu. balik ke awal tadi abang. Aku dan Bapak satu. Ya, satunya di mana di situ? Iya Satunya satu di mana karena di situ Yesus bukan itu. Yesus tidak mengatakan bahwa Yesus dan Bapa Aduh, itu satu. bro, bentar. Aku dan Bapak satu itu bisa saya jelaskan. Kamu mau mendengar? Boleh mau mendengar. Nah, dalam keberadaannya roh itu Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dan dalam keberadaan daging, aku dan Bapak satu, dalam keberadaannya dalam daging, Yesus juga sumber keselamatan, sumber hidup. Itu Bapak artinya sumber. Bapak itu bukan keberadaan. Bapak itu generic name, bukan proper name. Bapak itu sebutan bagi roh itu. Antikris kau ini bang ateis, lama-lama antikris. Nggak usah kayak gitu, kalian ini yang antikris nih. Oke. Bahwa Tritunggal itu antikris. Saya buktikan sesat, kamu, pagan. Tritunggal itu Oke, ajaran manusia. saya Oke. tanggapi.
Saya buka kamu ayat ini. Sabar. Sabar, saya buka dalam Bang Billy nggak usah ikut-ikutan, Bang Billy ke awam. Abang Billy kumat ke awam, jadi Abang Billy nyimak aja dulu. Saya lebih pintar daripada pendeta kamu. Saya Paham? jadikan abang. Saya lebih pintar dari kamu, ateis. Selama ini aku diam, saya lebih pintar dari kamu. Pendeta kamu pun saya lebih pintar. Kau baca ini, ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, Siap, baca. siap. 2 Yohanes 1 ayat 7. Abang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus, ya, telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dor. Sekarang saya tanya. Dor. Saya Ayat tanya. itu untuk Bang Malikil tuh. Saya tanya. Ayat itu buat Bang Malikil tuh. Saya tanya dulu, jangan. Yesus itu, arti Yesus apa? Tanyanya begini Rasul, sebelum Yesus datang dalam rupa manusia, dia apa? Iya. Begitu. Udah Tunggu, enggak. terus pertanyaannya. Oke, saya tanya kalian ini dulu. Yesus bawa ayat itu, malah kena sendiri. tunggu, Bang, bawa ayat itu sabar. malah kena sendiri kalian. Ateis, sabar Itu ateis. sebagai manusia di situ. Kalian tidak mengakui posisi atau Sabar. pribadi kedua Yesus sebagai Sabar. anak yang berbeda dengan Ateis. Bapa. Kalian anti Kamu Kristus. bilang kamu pintar, Dor. kenapa kamu terguncang? Oke, Yesus Siapa dalam yang terguncang? bahasa Ibrani namanya apa? Yehusua. Rasul, terlalu jauh ke situ. Artinya Yahweh keselamatan. Nama Allah yang kita sembah adalah YHWH. Terlalu jauh. Tuh Abang Maliki bilang abang terlalu jauh. Tunggu. Kemana balik? Fokus. Nama Allah kita adalah YHWH. Ya, yang menjadi manusia Iya. adalah YHWH, bukan Firman. Ramadan. Bukan Firman yang Itu menjadi huruf, manusia. huruf. Ya, Huruf Yahweh. keberadaan. Huruf. Kamu ateis. Antikris. Iblis pucat. Rasa Gini. Billy terlalu Jadi Bang kencang Malikil- larinya. Iya. Dia nggak nalar sampai Iya, di ini situ, Bil. Iya, enggak Bang Billy nalar. tergoncang. Salah saya. Harus lebih rendahkan. Iya, kamu harus kenosis. Bang Billy. Eh, Bang Billy dikit lagi jadi ateis nih Bang Billy. Ya, Bang Billy dikit lagi jadi ateis. Parah. parah. Sia-sia berjam-jam dengan Bang ateis ini. Gini, Iya. antikristus, kita pahami antikristus. Oke, gini aja. Sebentar, Kalian siap oh, lagi bukan argumentasinya. ateis. Gini, Bang pelan-pelan Malikil. aja. Oh, bukan ateis, pelan-pelan. Terakhir dari saya udah mau turun. Udah Oh, terlalu lama bukan kita diam. ateis, Saya udah pelan-pelan mau turun, aja. Bang. Kita nggak Oh, usah bukan lanjut. ateis, pelan-pelan. 2 Yohanes Ya. ayat 7. Oke. Sebab silakan. banyak, ini pelan-pelan ya, nggak usah ngotot ya. Sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus yang telah, ini kata kunci, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia apa? Apa? Ayo jawab. Firman. Itu udah Kecerdasan. selesai tadi di awal. Kenapa balik lagi ke Apa? situ? Sebelum dia datang itu apa? Sebelum dia datang sebagai Itu tadi manusia udah apa? selesai di awal. Kenapa balik Iya lagi ke situ? apa? Ya, tadi jawaban saya di awal lupa. Bukan, jawabnya Firman. Firman itu apa? Jawaban saya di awal tadi lupa. Nah, bingung dia. Firman itu apa? Bingung dia. Nggak bisa Apa? konsisten. Jawab. Iya, jawab Sekarang dulu dong. Jawab dulu, coba Kita jawab udah dulu. berkolaborasi. Coba. Gini, Om Udah bukan masuk kepada ateis. kaitan-kaitan Om bukan. yang Om. bahwa Yesus dan Bapa Om, itu jangan satu ternyata. ngotot, jangan ngotot, Ternyata jangan Bapa. ngotot. Gini. Kita diskusi yang mendidik lagi nih. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia keberadaannya apa? Apa balik lagi? Bukan, karena jawabnya ambigu, tidak tegas. Kenapa balik lagi? Tadi nggak ngomong Iya, gitu. saya tanya, Nggak ada Yesus. bantahan-bantahan Aduh. apa yang disampaikan. Oh, bukan Sekarang ateis balik lagi ke gimana situ, sih? Bang. Gini, Yesus sebelum datang Kita sebagai udah manusia, selesai dia dari sini, kita apa? balik lagi. Om bukan ateis bisa jawab nggak? Astaga. Oke, itu closing statement dari saya. Saya udah Oh? capek. Oh, Maksudnya bukan udah- ateis. udah Ini dari takutnya tadi. di sini Tritunggal. Maksud Kalau saya ditanya bisa takutnya di lama-lama sini. Pasti Gini mencret ya, kalau ditanya jadi- begini. jadi Pasti saya mau mencret. closing statement dulu. Hmm. Iya. Kalau Oh, iya. ditanya begini pasti saya mencret. biar Bang Alikil. Bukan. Ya, Sebelum datang ya. sebagai manusia, Yesus itu apa keberadaannya? Ya, saya ntar lagi mau mencret nih, saya mau turun, saya mau ngomong dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya, makanya. Bukan ateis. Halo, bukan ateis. Coba Anda Ya. jawab dengan tegas. Iya. Di dalam diri Yesus itu ada berapa roh ketika dia jadi manusia?
2 kalau Tritung. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas lagi, Pak. Oke. Sekarang ini closing statement dari saya ya. Di Teman-teman, dalam habis tubuh itu saya insani ada 2 roh. Begitu jawab Bang Ateis. Ya, Benar Bang nggak Bang Billy, Ateis? Dalam tubuh insani ada 2 roh. Roh manusia dengan roh Allah. Bang Betul Billy. nggak Bang Ateis? Bang Billy, Bang Billy ini Oneness Unitarian atau Jesus only? Biar saya, Saya masuk tidak pernah ke roomnya baca Bang Billy. buku selain Alkitab tentang Yesus Tuhan dan Allahku. Tidak. Paham? Oh iya, pantas. Iya, pantas Bang. Oke, ini closing statement dari saya ya, terakhir. Yang pertama, klaim Bang Malikir bahwa Yesus klaim awal bahwa Yesus sama Yang dengan Allah. cerdas, yang cerdas sobat ngomongnya. Ini kita ditonton 300 orang lebih itu. Iya, Closing tenang, statement Pak, yang tenang. cerdas ya. Pak Pendeta. Ya, oke. Ya, tenang Pak Pendeta ya. Jadi klaim Bang Malikil terkait Yesus sama dengan Bapa itu tidak bisa dibuktikan. Ayat-ayat yang disampaikan pun malah kemudian memperkuat argumentasi tentang pribadi Yesus yang adalah manusia. Karena Bang Malikil tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah roh yang bisa digebukin karena Yesus itu manusia itu sendiri. Misalnya tadi di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18 pun ketika Bang Malikil bahwa saya mau tunjukkan ayat nih, Yesus dan Bapa itu Yesus adalah Bapa. Pas dicek ayatnya ternyata Yesus itu di situ memposisikan diri atau posisi di situ adalah manusia. Ayat itu tidak merujuk kepada Yesus itu adalah Bapa. Kalau di situ dikatakan aku akan menjadi Bapa, itu akan menjadi Bapa, bukan aku adalah Bapa. Jadi dari beberapa ayat yang sudah kita bahas, maka kemudian Bang Malikil tidak bisa membuktikan, bukan hanya tidak bisa membuktikan, ajaran ini cepat-cepat harus dicabut lah ya kalau klaim Jesus only ini. Sama Oneness sama Unitarian itu harus cepat-cepat selesai. Itu aja dari saya izin turun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, Haleluya. sebelum Anda turun, saya sebagai host ngucapin terima kasih. Ya, sudah kabur. Lagi. Jangan mengabdi kepada Tuhan. Saya mau bilang itu. Wah, ini harusnya jangan ini. Iya. Jadi montanisme itu siapa? Pembuat montanisme, ajaran montanisme adalah Tertullianus yang mendirikan Tritunggal itu. Jadi penggagas Tritunggal itu yang mendirikan montanisme ini. Iya. Ya. Jadi kalau berbicara nanti kita konsistenan kan gitu ya. Kalau memang itu dari Tuhan, harusnya dia konsisten. Ya, tentang ajar. Kenapa dia terjebak kepada suatu ajaran akhirnya nanti dia dibidatkan. Ya. Jadi saya mau nanya itu tadi sebelum dia keluar kan gitu ya. Iya. Oke. 1 menit dulu Bang Maliki. Kita silakan. 1 menit baru Oh, iya. gini. Yang ditakuti Tritung itu ketika ditanya Yesus datang yang sebelum datang sebagai manusia dia apa? Itu yang ditakuti oleh Tritung. Iya. Jadi begini ya kawan-kawan ya, Tritung-Tritung di bawah. Di dalam dunia ini hanya